Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mitra Milian Duru dengan NIM 10 202310. Saya adalah mahasiswa program studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep manajemen sumber daya manusia, dan di sini saya juga akan memaparkan soal kasusnya. Selamat menonton. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi atau bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses strategis organisasi untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, agar sesuai dengan tujuan dan strategi perusahaan. Tujuan perencanaan sumber daya manusia yang pertama, mengurangi pengeluaran biaya. Kedua, menyediakan dasar yang lebih baik bagi pengembangan perencanaan tenaga kerja sehingga dapat digunakan secara optimum. Tiga, memperbaiki proses perencanaan usaha secara keseluruhan. Manfaat perencanaan. Yang pertama, organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang sudah ada, pemenuhan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan di masa yang akan datang, penanganan informasi ketenagaan kerjaan dan pemanfaatannya, terciptanya pemahaman yang tepat mengenai situasi pasar kerja, dasar bagi penyusun program kerja yang mengenai sumber daya manusia dalam perusahaan atau organisasi. Adapun fungsi manajemen sumber daya manusia, yang pertama perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga pengarahan, keempat pengendalian. Fungsi operasional, yang pertama pengadaan tenaga kerja, kedua pengembangan, ketiga kompensasi, keempat pemeliharaan, kelima pemutusan hubungan kerja, dan yang terakhir pengintegrasian. Kebutuhan tenaga kerja. Keberhasilan pelayanan kesehatan melalui Dinas Kesehatan beserta perangkatnya atau Puskesmas memberikan kontribusi cukup besar di dalam mewujudkan Indonesia sehat. Keberhasilan pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan melalui perangkatnya, khususnya Puskesmas, didukung oleh sumber daya manusia yang mencukupi. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert, 1995, ada 4 pilar yang menjadi dasar untuk melakukan proses pengorganisasian, yaitu yang pertama pembagian kerja, kedua penentuan hubungan antara bagian dalam organisasi, ketiga pengelompokan pekerjaan, dan yang terakhir koordinasi. Analisis beban kerja. Menurut Van Chapo, beban kerja adalah prosedur atau aktivitas yang harus diselesaikan oleh seorang pekerja sesegera mungkin dalam jangka waktu tertentu. Apabila seseorang pekerjaan mampu menyelesaikan sejumlah tugas yang diberikan, maka hal tersebut tidak menjadi beban kerja. Produktivitas kerja. Produktivitas kerja adalah perbandingan antara output dengan input, di mana outputnya harus mempunyai nilai tambahan dan teknik pengerjaannya yang lebih baik. Pengadaan sumber daya manusia adalah fungsional operasional. Pertama, manajemen sumber daya manusia. Pengadaan karyawan merupakan masalah penting, sulit dan kompleks karena untuk mendapatkan dan menempatkan orang-orang yang kompeten, serasi serta efektif tidaklah semudah membeli dan menempatkan mesin. Karyawan adalah aset utama perusahaan yang menjadi perencanaan dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Mereka mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status, dan latar belakang pendidikan, usia, dan jenis kelamin yang heterogen yang dibawa ke dalam organisasi perusahaan. Pelatihan didefinisikan sebagai program secara sistematis meningkatkan kinerja karyawan melalui proses mengajar dan belajar. Program pelatihan biasanya sumber daya manusia sebagai fasilitator kerjasama dengan para pemimpin departemen. Pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian pada dasarnya merupakan kelanjutan dari fungsi perencanaan, merupakan kegiatan dasar dari manajemen, dilaksanakan untuk mengkoordinir seluruh sumber daya yang dibutuhkan, termasuk sumber daya manusia, sehingga semua kegiatan dapat dikerjakan dengan lancar. Baik, di sini kita masuk ke soal kasus pertama.
Rumah sakit Harapan Sehat adalah rumah sakit tipe B yang sedang berkembang pesat dalam 2 tahun terakhir. Volume kunjungan pasien meningkat sebesar 35%. Hal ini menyebabkan beban kerja di unit kerja rekam medis meningkat tajam, terutama dalam hal pengolahan dan penyimpanan dokumen rekam medis pasien rawat jalan dan rawat inap. Kepala instalasi rekam medis Ibu Rani menyadari bahwa timnya kekurangan tenaga dan beberapa staf lama mengeluhkan kelelahan serta penurunan produktivitas. Maka Ibu Rani mengajukan permintaan penambahan sumber daya manusia kepada bagian HRD sebanyak 3 orang tenaga rekam medis lulusan D3 dengan kemampuan komputerisasi yang baik. Namun setelah proses seleksi, HRD justru menempatkan 2 orang lulusan SMA dengan pelatihan singkat dan 1 orang lulusan D3 Kesehatan Masyarakat karena dianggap lebih fleksibel dan cepat belajar. 3 orang ini menempatkan di bagian pengkodean dan pelaporan tanpa pelatihan atau penambahan apapun. Apa masalah utama dalam manajemen sumber daya manusia berdasarkan kasus tersebut? Lanjutan kasus pertama, opsi jawabannya yang pertama A, penolakan HRD terhadap permintaan penambahan pegawai dari kepala unit. B, kekurangan jumlah tenaga kerja di rumah sakit. C, ketidaksesuaian antara kebutuhan unit kerja dengan hasil rekrutmen dan penempatan tenaga. D, tidak adanya pelatihan setelah penempatan pegawai baru. Dan E, penempatan tenaga non-medis. Jawaban yang paling tepat adalah C, ketidaksesuaian antara kebutuhan unit kerja dengan hasil rekrutmen dan penempatan tenaga kerja. Pembahasan konsep utama dalam manajemen sumber daya manusia adalah penyediaan sumber daya manusia yang tepat pada waktu yang tepat dan pada posisi yang tepat. Dalam kasus ini, permasalahan terletak pada ketidaksesuaian antara kualifikasi tenaga yang direkrut dan kebutuhan spesifik unit kerja rekam medis. Kita masuk soal kedua. Di instalasi rekam medis Rumah Sakit Permata Bunda terdapat 10 orang tenaga rekam medis. Salah satu staf senior bernama Pak Andi telah bekerja selama 8 tahun dan dikenal sebagai pegawai yang rajin serta bertanggung jawab. Namun, dalam satu terakhir, kepala instalasi mulai melihat adanya penurunan kinerja Pak Andi, terutama dalam kecepatan entry data dan ketepatan pengkodean diagnosis. Ketika ditanya, Pak Andi mengatakan bahwa ia merasa ketinggalan dengan sistem baru dan merasa tidak percaya diri lagi karena belum pernah mengikuti pelatihan terbaru tentang coding dan sistem informasi rekam medis atau SIMRS. Sayangnya, rumah sakit tidak memiliki program pelatihan rutin untuk staf rekam medis dan penilaian kinerja hanya dilakukan setahun sekali tanpa umpan balik yang jelas. Pegawai yang berkinerja buruk atau baik tidak pernah mendapat konsekuensi maupun penghargaan. Apa perbaikan manajemen sumber daya manusia yang paling tepat dilakukan dalam kasus tersebut? Berikut adalah opsi jawabannya. Dan jawaban yang paling tepat adalah bagian D, menyusun sistem penilaian kinerja yang objektif dan program pelatihan berkelanjutan. Masalah utama dalam kasus ini berkaitan dengan penilaian kinerja yang tidak efektif dan kurangnya pengembangan kompetensi pegawai. Manajemen sumber daya manusia yang baik harus mencakup evaluasi kinerja secara periodik, objektif, dan disertai dengan umpan balik yang membawa. Baik, sekian pemaparan materi dan soal kasus dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga dapat dipahami. Salam Santa Elisabeth.